Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Nafil, si anak KPR. Aku mau cerita tentang film yang tadi malam aku nonton. Aku lihat nih, mataku masih sedikit bengkak karena aku nangis selama nonton film itu. Ada banyak bagian dari film ini yang bikin aku sedih banget karena aku ngerasa relate sama tokoh utamanya. Jadi film yang aku tonton itu judulnya Home Sweet Loan. Home Sweet Loan. Ini tuh film yang diangkat dari buku karyanya Almira Bastari dengan judul yang sama. Jadi Home Sweet Loan ini disutradarai sama sutradara perempuan salah satu yang jadi favorit aku banget. Jadi Home Sweet Loan ini disutradarai sama Sabrina Rochelle Kalangi. Aku tuh udah nonton filmnya si Sabrina ini, 2 film ya yang aku tonton ya. Ini Home Sweet Loan sama satunya tuh Nokta Merah Perkawinan. Dan ini dua-duanya jadi film favorit aku karena memang bagus banget. Jadi satu lagi film yang disutradarai sama Sabrina yang aku tahu tuh Terlalu Tampan, tapi aku belum nonton sih. Aku nontonnya yang Nokta Merah Perkawinan sama Home Sweet Loan, dan dua-duanya. Tapi kalau yang Nokta Merah Perkawinan tuh nggak se-hype sekarang ya, nggak se booming Home Sweet Loan. Kalau Home Sweet Loan tuh penontonnya kayaknya udah 1 juta lebih. Kalau Nokta Merah Perkawinan nggak nyampe 1 juta. Padahal Nokta Merah Perkawinan tuh juga bagus banget loh di situ. Tapi nanti ya aku bahas Nokta Merah Perkawinan. Nanti aku hari ini mau bahas tentang Home Sweet Loan. Home Sweet Loan ini dibintangi, pemeran utamanya tuh namanya Yunita Siregar, bermain sebagai Kaluna. Yunita Siregar ini aku juga pernah nonton salah satu filmnya belum lama, judulnya Mendung Tanpa Udan, dan di situ Yunita Siregar juga bagus banget. Dia tuh memang aktingnya bagus ya, cuman dia mungkin belum punya banyak panggung, banyak naskah yang bisa mengangkat namanya gitu di dunia perfilman. Padahal aktingnya bagus dan aku suka dia membintangi Home Sweet Loan. Akhirnya dia mendapatkan spotlight itu karena memang dia pantas gitu. Dia mengawali karir sudah dari lama. Dia juga membintangi banyak, maksudnya berawal dari peran-peran kecil, juga dari sinetron, dan akhirnya ke film juga. Memang dia pantas mendapatkan spotlight ini karena effortnya juga besar dan acting dia juga bagus gitu. Jadi aku tuh ngerasa Home Sweet Loan ini relate gitu sama aku, dan aku pasti relate ke banyak orang di Indonesia. Jadi Home Sweet Loan kan menceritakan sebenarnya tentang sandwich generation ya. Di skip ya, yang buat yang belum nonton mending di skip ya karena akan banyak spoilernya. Jadi ceritain tentang sandwich generation. Si Kaluna ini diceritakan sebagai anak terakhir. Dia punya 2 kakak. Terus 2 kakaknya ini sudah menikah, sudah punya anak, dan mereka tinggal di dalam satu rumah gitu. Karena yang kakaknya yang pertama, si Ayushita ini sama Aryo Wahab, diperankan sama 2 orang itu. Jadi Kaluna ini ceritanya punya 2 kakak. Ayushita diperankan sama Ayushita sebagai Kamala, dan Aryo Wahab sebagai Kanendra. Iya. Kamala dan Kanendra ini diceritakan sudah menikah, sudah punya anak usia 7 dan 8 tahun dan mereka tuh membawa pasangan mereka buat tinggal bersama di rumah. Jadi di dalam satu rumah itu ada bapak ibunya Kaluna, terus si Kanendra bersama istrinya dan 1 anaknya, dan Kamala bersama suaminya dan 1 anaknya. Bisa membayangkan dong betapa ramenya itu rumah. Dan Kaluna, karena dia anak yang terakhir, ya ampun, aku relate banget sama Kaluna karena aku sama-sama anak terakhir, dan aku malah punya 3 kakak. Kaluna yang di situ diceritakan belum menikah, tapi dia tuh harus menjadi orang yang paling sibuk gitu. Dia diceritakan sebagai orang yang paling sibuk bersih-bersih, sibuk cuci piring,
Terus dia tuh kalau lagi tiduran di kamar tuh digangguin sama ponakannya. Bukan nggak suka sama anak kecil ya, Kaluna tuh nampak kayak kalau kita lagi capek terus pengen istirahat gitu, tapi ada aja gangguannya. Itu setiap kali scene-nya di rumahnya Kaluna itu tuh aku ngerasa ikut merasakan stresnya Kaluna gitu, ikut merasakan capek. Dan segi pengambilan gambarnya juga bagus, bisa memotret bagaimana keadaan rumah itu, bagaimana kita tuh ngelihat rumah itu tuh kita udah bisa merasakan betapa ruwetnya kehidupan di dalam rumah itu. Jadi diceritakan di sini tuh kakaknya si Kaluna yang satu, si Ayushita ini, Kamala itu diceritakan dia tuh pernah mau beli apartemen gitu, tapi ternyata pengembangnya bermasalah terus bangkrut gitu. Jadi akhirnya dia dan suami tinggal di situ. Terus si Kanedranya juga ini belum jadi beli tanah ini, jadi yang nantinya bakal jadi salah satu masalah di keluarga itu ya. Dan si Kaluna ini dia tuh punya mimpi buat beli rumah gitu, karena kondisi di rumahnya yang begitu memusingkan ini membuat dia bercita-cita, bermimpi buat punya rumah sendiri, yang itu nantinya ternyata ya sulit ya kan. Maksudnya sekarang beli untuk kaum menengah ke bawah ya, untuk menengah ke bawah itu untuk membeli rumah kan memang sulit. Aku punya pengalaman itu juga gitu. Aku benar-benar ngerasa relate sama Kaluna karena aku juga pernah punya mimpi gitu buat punya rumah sendiri gitu, sama kayak Kaluna. Dan itu aku merasa memang itu perjuangan yang tidak mudah. Terus tapi angin segarnya tuh di antara keruwetan keluarganya, Kaluna ini punya support system yang baik. Dia punya 3 sahabat dekat yang baik banget sama dia, yang mendukung dia gitu. Ada Risti Tagor di sini, jadi dia berperan sebagai Tanish. Terus ada Delby Romero, dia berperan sebagai Danan. Terus yang satunya aku lupa namanya, siapa ya? Vita Anggriani ya, Vita Anggriani dia berperan sebagai Mia. Jadi yang mendukung Kaluna, yang mendukung mimpi-mimpinya Kaluna buat punya rumah sendiri itu tuh 3 sahabatnya yang sangat dekat ini. Dan setiap kali adegan favorit aku tuh setiap kali si Kaluna bersama teman-temannya itu tuh kayak hangat gitu ngelihatnya, merasa bersyukur di tengah segala penderitaannya Kaluna, dia tuh punya sahabat-sahabat yang baik. Terus di sini film ini nilainya menjadi 100 karena Delby Romero sebagai Danan itu tuh dia sehijau hutan lah, dia green flag banget, terus dia baik banget, dia tuh nggak pernah mengecilkan mimpi temannya gitu, dia malah selalu mendukung Kaluna dengan kata-katanya tuh selalu membangkitkan semangat gitu, kayak ya dia tidak pernah mengecilkan mimpi orang lain gitu. Tapi persahabatan mereka ini jadi aku mikir gini, jadi ceritanya si Danan ini kan dulunya gitu sukanya sama Tanish, jadiannya sama Mia, abis itu dia putus sama Mia, terus di ending film dia sama si Kaluna. Ini tuh bikin aku mikir, emang apa menurut kalian gini nih, emang cowok sama cewek itu nggak mungkin pure sahabatan ya? Ini nyatanya si Danan sama Kaluna juga akhirnya jadian, mau menikah malah. Terus karakter yang aku sebel banget di sini tuh karakter ibunya pacarnya si Kaluna. Jadi Kaluna itu awalnya diceritain pacaran sama Hanan itu Hanan apa siapa ya? Lupa sih. Jadi Kaluna ini awalnya diceritakan punya pacar namanya Hansa. Nah, Hansa ini tuh diperankan sama Wafda. Dia tuh ceritanya di sini orang kaya. Dia dari status ekonomi si Kaluna sama Hansa ini berbeda ya. Karakter yang aku sebelin itu karakter yang jadi ibunya Hansa ya. Jadi dia tipikal orang kaya yang merasa tidak semua orang itu sejajar dengan dirinya gitu. Ada salah satu adegan di mana si Kaluna ini bawain hadiah puding flan gitu buat acara ulang tahunnya, dan puding itu kan dijajarin gitu di meja kan.
ulang tahun, barang benda-benda yang dibawa, makanan, kado gitu yang dibawa sama tamu tuh dijajarin di meja. Dan ibunya Hansa tuh minta pudingnya Kaluna itu ditaruh di belakang aja gitu, terus dimakan sama pembantunya. Tapi Kaluna sebenarnya menyikapinya ini dengan, dia tersinggung sih, tapi ketika dia ke dapur terus ngelihat si bibinya lagi makan, dia sangat sopan gitu. Dia malah bilang sama bibinya, ini pakai flanya bi, dimakan gitu. Dan ibunya Hansa ini orang yang sangat terbuka ya, maksudnya ngomongnya tuh bisa ngomong, Kaluna kamu masih pakai mobil yang itu, emang kamu nggak pengen ganti yang baru gitu. Emang kamu nggak malu pakai mobil itu? Ada ya, maksudnya di dunia nyata kayak gitu ada nggak sih orang yang sebelak-belakan itu? Ya tentunya pasti ada ya yang ngomong, berani bicara seperti itu, padahal pastinya dia tahu kalau itu menyinggung gitu. Dan pertengkarannya Kaluna sama Hansa di akhir pesta ulang tahun ibunya itu, yang itu menggambarkan kalau Kaluna sama Hansa ini memang ya, kalau nyari pasangan kan yang setara ya, setara dalam pemikiran gitu, terutama setara dalam pemikiran. Nah kayaknya si Hansa sama Kaluna ini memang secara pemikiran beda gitu. Si Kalunanya pengen kalau habis nikah mereka beli rumah, tinggal di rumah sendiri, sementara si Hansanya ya udah tinggal sama orang tua aja. Terus akhirnya mereka pisah. Dan yang menyenangkan adalah teman-temannya Kaluna ini bilang, selamat kamu sudah keluar dari toxic relationship gitu. Tapi di situ juga sih waktu Kaluna habis pulang dari rumahnya si Hansa itu, kayak dia tuh merasa sangat sakit ya hatinya, karena dilukai sama orang tua pacarnya, sama ibunya pacarnya, sama pacarnya dengan kata-katanya gitu, kayak yang dibilang kalau beli rumah bagi Kaluna itu ya itu nggak kebeli kan, si Hansanya bilang gitu. Tapi mana hasilnya, nggak kebeli kan. Ya namanya juga lagi berjuang ya, belum sampai titik penghabisan kan. Memang Hansanya tuh nggak layak lah dapet Kaluna. Nah terus aku tuh juga suka di sini ngelihat Risty Tagor ya. Ini tuh film pertama comebacknya si Risty Tagor setelah cukup lama dia nggak main film. Seneng gitu lihat nonton Risty Tagor di situ. Dia berperan nggak jauh dari karakternya dia yang keibuan, yang lembut gitu. Di sini dia juga diceritakan udah punya anak. Dan di sini tuh ngelihat Risty Tagor tuh kayak manis, adem, nyenengin gitu. Dan sebagai Kaluna, aku kalau sebagai Kaluna punya sahabat kayak Risty, kayak Tanish ini ya, itu pasti sangat senang karena orangnya begitu dingin gitu, kayak es. Terus di sini Mia juga lucu, sahabatnya. Aku suka banget sama itu yang kayak aku tadi bilang. Aku suka banget semua adegan Kaluna dan sahabat-sahabatnya. Tadi kan ngomong Risty Tagor, terus si Mia ini, temannya satu lagi namanya Mia. Dia tuh lebih belak-belakan, terus orang yang sangat menjaga berat badan gitu, realistis. Jadi bagus juga, aku suka juga ngeliat dia melengkapi persahabatan itu. Dan yang paling ijo royo-royo tuh Danan sih, diperanin sama Derby Romero. Aku tuh maksudnya ngeliat Derby Romero di beberapa film ya, tapi aku ngeliat dia di film ini memang semua adegan yang ada Derby Romero-nya tuh aku tersenyum bahagia, karena dia memang semanis itu. Menyenangkan sekali melihat Derby Romero di layar lebar itu, ya Allah. Ini yang bikin film ini nilainya 100. Aku udah bilang kan, Derby Romero semanis itu karena karakternya juga cocok. Derby Romero ini salah satu aktor cilik yang sukses bertahan sampai sekarang ya, karena kemampuan aktingnya juga berkembang. Ngelihat ya luwes banget gitu. Salah satu adegan yang favorit aku banget tuh ketika Kaluna sama Derby, Kaluna sama Danan ini, Yunita Serigar sama Derby Romero ini ada di SeaWorld ya. Itu manis banget ngelihat mereka ngeliat ikan gitu. Adegan biasa tapi gestur mereka tuh melengkapi nuansanya tuh bikin jadi manis gitu ngelihat mereka. Dan tatapannya si Danan ke Kaluna ini bikin aku ikut berbunga-bunga, serasa ada butterfly in my stomach. Ya kayak gitu, kayak manis. Seneng banget sama Kaluna sama Danan di sini. Berharap
kisah cinta mereka itu mendapat porsi yang lebih besar. Tapi kan memang di sini kan cerita utamanya tentang Kak Luna ya. Dan aku ngerasa kayak ya Kak Luna bisa bertahan, bisa survive dari kondisinya dia gitu, karena memang dia punya sahabat-sahabat yang sangat mendukung dia. Jadi dia punya pendengar yang ada gitu buat dia selalu setiap saat, menyenangkan gitu. Terus ini kalau Kak Luna ini kan, dan Kak Luna di kebanyakan orang ya, maksudnya Kak Luna di dunia nyata ini memang sedih ya berada di posisi Kak Luna gitu. Dia tuh harus udah sedih lah, kakaknya yang utang gitu, tapi dia yang harus tanggung jawab gitu loh. Kayak yang ya Kak Lunanya sempat marah kan, kabur dari rumah karena kakaknya tuh gadein sertifikat rumah buat pinjol gitu. Terus kakaknya minta Kak Luna buat bayarin gitu, sementara Kak Lunanya tuh udah hidup udah ngirit banget buat nabung sampai 300 jutaan ya tabungannya Kak Luna itu tuh. Dia udah hidup ngirit banget, dan tiba-tiba duitnya itu diminta buat bayar utang kakaknya, pinjol gitu loh, pinjol. Memang pinjol ini sangat meresahkan ya. Terus Kak Luna sempat marah, dia kabur dari rumah, tapi akhirnya Kak Luna kasihan kan sama bapak sama ibunya. Terus dia mengubur mimpinya saat itu, terus ngasih duitnya ke bapaknya. Tapi sangat suka dengan endingnya, dimana bapaknya ini yang nggak mau, itu kan bukan tanggung jawabnya Kak Luna. Akhirnya bapaknya memilih buat menjual rumah gitu. Terus mereka tinggal ngontrak. Ini sesuatu yang berat juga ya, makanya adegan tersedih bagi aku yang aku nangis banget itu ketika jadi keluarganya kakaknya Kak Luna kan akhirnya ngontrak gitu. Mereka akhirnya dewasa karena setelah tragedi Kak Luna kabur dari rumah, mereka akhirnya mikir dan mereka menjadi lebih dewasa. Terus mereka memutuskan untuk ngontrak semua tuh. Terus Kak Luna, ibunya dan bapaknya itu juga mau pindah. Aku nangis banget waktu adegan bapaknya Kak Luna itu mau pergi dari rumah, dan dia kepalanya kayak keluar dari pintu gitu, terus belum kelihatan mukanya, cuman bagian sampingnya gini doang, terus bergetar menangis mau meninggalkan rumah itu. Ceritain lagi aja aku mau nangis nih, itu sedih banget. Kayak rumahnya itu kan udah menjadi sejarah bagi mereka ya, kayak di situ tempat anak-anaknya tumbuh, tempat mereka bersama setelah sekian lama, dan akhirnya harus meninggalkan rumah itu sedih banget. Terus tapi ada salah satu adegan yang lucu ketika Kak Luna, nggak lucu bagiku gitu, ketika Kak Luna sama bapaknya setelah Kak Luna kabur, dia pulang dari rumah, terus bapaknya ngomong kalau minta maaf sama Kak Luna, terus dia bilang Bapak sudah gagal gitu, Bapak sudah gagal sebagai orang tua gitu, karena dengan segala hal yang akhirnya memberatkan Kak Luna, bapaknya tuh minta maaf dan dia merasa dia gagal sebagai orang tua. Terus Kak Luna bilang jangan nangis-nangis lah, mereka berdua. Di situ kan si bapaknya diceritakan merokok ya. Sebenarnya waktu itu tuh aku udah mikir nih, kenapa sambil rokok itu nanti kan mereka ada pelukan apa kenyonyos gimana gitu loh. Ternyata pas itu akhirnya si Kak Lunanya bilang punya permintaan buat bapaknya buat berhenti merokok gitu. Emang ya maksudnya ngerokok aja, tapi nggak pas waktu nangis kan takut juga kena si Kak Lunanya ya. Terus yang ilmu parenting yang aku dapat dari sini tuh, aku juga sedikit punya pengalaman pribadi tentang hal itu gitu. Memang di sini kan Kanendra ini anak laki-laki satu-satunya ya, kayak jadi ibunya kayak sepertinya terkesannya kayak memang nggak bisa bilang enggak gitu buat anak-anaknya, terutama buat Kanendra ini. Makanya ketika Kanendra minta sertifikat rumah itu dikasih sama ibunya, meskipun Kanendra alasannya buat kantor gitu, udah disetujui sama kantor pinjamannya gitu, bukan ke pinjol, tapi ibunya ini nggak bilang sama suaminya gitu. Nah ini terus ketika marah, mereka adegan marah gitu, suaminya tuh bilang, bapaknya Kak Luna tuh bilang, udah Bu, cukup gitu, udah cukup, ini tuh karena kita selalu menolong mereka, akhirnya mereka tidak dewasa. Ini parenting yang aku dapat sih. Mungkin ada kalanya memang sebagai orang tua nggak terlalu ikut campur dengan urusan anak ya, biarkan anak berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, biar sampai dewasa tuh mereka
punya daya juang, daya bertahan hidup begitu. Karena akhirnya yang dikorbankan tuh anak yang lain. Di sini tuh Kaluna, Kaluna tuh sampai kamarnya dipakai buat kamar anak-anaknya. Dia di kamar pembantunya jebol karena kucing. Dia sampai di ruang tamu tidur di sofa, ditutup-tutupin sama kain gitu. Emang ya pantas kalau Kaluna akhirnya ngamuk dan kabur dari rumah, karena memang setidak masuk akal itu keluarganya. Kalau ngomongin kekurangan dari film ini ya, sebenarnya menurutku nggak banyak sih, nggak ada yang bikin kita jadi nggak nyaman nontonnya. Cuman kalau bagiku, adegan ketika Kaluna bertengkar dengan keluarganya, pertengkaran puncak keluarganya ini, itu masih agak kurang deal gitu, Pak. Kayak gitu, kayak masih kurang tinggi. Cuman mereka tapi ya nggak mengganggu sih, tetap enak aja dilihat. Tapi mungkin kalau di situ intensitas pertengkaran mereka tuh lebih, aku ngerasa di sini kayak nggak tahu ya di mana kurangnya. Tapi maksudnya pertengkaran itu aku sulit menjelaskannya dengan kata-kata, tapi pertengkarannya itu tuh kurang nendang lah bagi aku. Masih kurang nampol, tapi tetap tidak mengganggu, sama sekali tidak mengganggu film ini. Dan aku tuh ngelihat nonton Ariyo Wahab di sini kan, yang problematik itu kakaknya Kaluna tuh Ariyo Wahab ya. Aku beberapa kali nonton Ariyo Wahab itu, dia problematik perannya deh di 24 jam bersama Gaspar itu juga dia problematik tuh, mirip-mirip kayak gitu. Maksudnya ya nggak mirip sih, tapi lebih problematik lagi. Terus ending dari film ini ya cukup gimana ya, kalau di film memang akhirnya Kaluna penyelesaiannya seperti itu ya. Kaluna rumahnya dijual, terus mereka pindah, Kaluna akhirnya resign gitu loh, terus bikin bisnis catering gitu sama. Nah nih, kalau mau punya rumah kayaknya memang kuncinya bikin bisnis deh. Keluar dari kerja kayak Kaluna ya. Tapi itu sekali lagi itu film ya, kayak yang ya endingnya bisa menemukan penyelesaian karena itu film gitu. Di dunia nyata mungkin ya enggak secepat itu. Di dunia nyata mungkin orang struggle-nya bisa lebih lama dari Kaluna. Dan ya menurutku tugas penting kita itu bertahan aja sih. Bersyukur kalau kayak Kaluna tuh bisa menemukan penyelesaian ya. Dan siapa tahu kita yang sedang menghadapi masa-masa seperti itu. Ya kita sih, aku dan banyak orang lainnya mungkin. Iya, yang terpenting itu bertahan sih. Kamu pasti bisa. Aku saranin kalian buat nonton Home Sweet Loan sebelum turun layar ya. Memang worth it banget buat ditonton. Nilainya 100 karena ada Derby Romero dan Yunita Siregar, dua aktris kandidat Piala Citra menurutku di tahun 2024 sejauh ini menurutku ya, yang aku tonton filmnya itu Yunita Siregar di film Home Sweet Loan sama Agni Haq di film Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Dua-duanya nampol, dua-duanya keren, top notch semuanya aktingnya mereka. Siapa tahu kan salah satunya dapat Piala Citra, semoga ya. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Jangan lupa nonton Home Sweet Loan. Ini bukan promosi ya, aku nggak dibayar. Semoga suatu saat nanti bisa dibayar ya review filmnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum.